malam kita semua. Selamat malam, Pak Hasibuan. Terima kasih telah bergabung pada malam ini dengan kita, Jemaat Anak Maria Leukabesi Jalan Dr. Mansur. Pada malam ini kita akan melakukan ibadah Rabu malam. Sebelum kita memulai perbaktian kita pada malam ini, alangkah lebih baik kita mengundang kehadiran Roh Kudus, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Sebagai lagu pembuka, kita buka lagu Sion kita nomor 357. Lagu Sion 357, Pak Turangan boleh di-share? Baik, kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang ke hadapan ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih, di mana Engkau memberkati kami hingga pada malam ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan
ibadah Rabu malam. Kiranya Engkau berkati perbaktian kami ini, Engkau berkati pembicara kami, Bapak PS Purba. Kiranya Engkau serahkan Roh Kudus supaya beliau dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Nya Bapa. Berkati juga kami yang mendengarkannya, berkati juga perangkat yang kami gunakan ya Bapa, supaya acara perbaktian kami ini boleh berjalan dan lancar sampai ibadah ini selesai Bapa. Sebelumnya, kiranya Engkau menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami ucapkan hanya melalui nama Yesus yang telah mati dan menjadi juru selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan Bapak Paul Purba, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh anak kita, Erin Silitonga. Pada anak kita, Erin. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada anak kita, Kering Silitonga, yang telah membawakan lagu pujian pada malam ini. Baik, sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan Bapak Paul Sarji Purba, sebelumnya akan saya perkenalkan singkat pembicara kita pada malam ini. Pembicara kita pada malam ini adalah Bapak Paul Sarji Purba, SPH MM. Beliau pada saat ini sebagai abdi negara, tepatnya di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dan pada saat ini pelayanan beliau di organisasi kita ya sebagai ketua jemaat di jemaat Jemaat Lingkar. Mungkin itu saja perkenalan singkat yang boleh saya sampaikan, nanti selanjutnya boleh beliau langsung. Baik, untuk saat ini kita serahkan waktu ini buat Bapak Paul. Silakan Pak. Baik, terima kasih host Bapak Fadlin Hasibuan yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih juga sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Sembiring, Gembala Jemaat Dr. Mansur Anna Maria Lewaka Besi, yang juga sebelumnya adalah gembala jemaat kami di distrik Medan Barat. Terima kasih kepada anak kami ya, Boru Silitonga yang sudah membawakan lagu pujian.
mungkin juga kepada kita semua yang boleh hadir pada malam hari ini. Tadi saya melihat ada Ibu Mestika, ada Bapak Pendeta Nuce Serang dari Conference Jawa Barat, dan juga Bapak Ibu yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Merupakan kesempatan yang istimewa bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian Rabu malam di Jemaat Anna Maria Lewa KBC Dr. Mansur. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin share screen. Ya, barangkali sudah boleh terlihat ya? Sudah terlihat. Ya, terima kasih. Ini dia tadi kami Bapak Ibu, keluarga kami, istri Borunai Baho. Lalu kami dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dan anak kami yang paling besar saat ini sedang bersekolah kelas 2 SD di Sekolah Dr. Mansur, Perguruan Advent 2 Dr. Mansur. Barangkali seluruh jemaat Dr. Mansur mengenal foto yang ada di sini. Ini Oma Anna Maria Lewa KBC. Lahir di Kupang tahun 1891, lalu kemudian meninggal di Jakarta pada tahun 1982. Suku Ambon, melayani di Medan, sebagai guru Injil membuka sekolah sahabat cabang di Dr. Mansur tahun 1960. Kemudian di rumahnya di Pasar 2 ya, lalu tahun 1962 mulai membeli tapak tempat di mana gereja dan sekolah Dr. Mansur sekarang berdiri, sampai dibangun gedung yang permanen tahun 68, dan pada tahun 73 beliau pindah ke Jakarta. Namun apa yang menjadi perhatian bagi saya adalah mengapa sampai gereja Dr. Mansur dinamai Jemaat Anna Maria Lewa KBC, tentu sangat berpengaruh dari apa yang menjadi warisan atau teladan yang ditinggalkan oleh Oma Lewa KBC. Bagaimana semangatnya membangun gereja, semangatnya sebagai guru Injil sampai pensiun, itu semua tentu menjadi motivasi, menjadi teladan bagi seluruh Jemaat Anna Maria Lewa KBC. Sampai sekarang ini, itu semua sudah terbukti dari bagaimana semangatnya jemaat ini, khususnya beberapa tahun belakangan ini ketika pandemi COVID-19, dalam menginspirasi umat-umat Tuhan melalui seminar-seminar yang luar biasa. Dan saya barangkali adalah salah satu pecinta sejati yang menjadi pengikut seminar yang dilaksanakan oleh Jemaat Anna Maria Lewa KBC setiap Vesper malamnya. Salah satu barangkali yang pernah disampaikan di seminar Vesper oleh Jemaat Anna Maria Lewa KBC, beliau ini Pendeta Dr. Jonathan Puntaraf, mengenai country living versus ministry to cities. Walaupun mungkin ada banyak pendapat orang terkait hal ini, tetapi saya rasa apa yang disampaikan oleh beliau ini di seminar Dr. Mansur merupakan salah satu pembicara dengan materi yang terbaik, yang sangat menginspirasi dan menguatkan iman kerohanian kami, khususnya di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini dan maraknya isu tentang country living belakangan ini. Apa yang disampaikan Pendeta Dr. Jonathan Puntaraf tentu juga kita pernah saksikan atau lihat, seperti yang disampaikan oleh Pendeta Doug Batchelor, salah satu bisa dikatakan tokoh Amazing Facts, yang juga menjadi country living sejati ya, bagaimana beliau juga sudah melaksanakan country living. Kemudian saya rasa kita juga mengenal tokoh yang satu ini, beliau adalah Profesor Walter Veith, seorang Afrika ya, berkebangsaan Afrika. Kemudian dia juga adalah penulis buku dan pembicara yang sangat terkenal. Salah satu barangkali yang
beliau sampaikan adalah mengenai vaksin COVID-19, di mana beliau tidak setuju dengan yang namanya vaksin COVID-19. Ini video di YouTube awal tahun 2021. Lalu belakangan ini dirilis ya tanggal 22 Agustus belakangan oleh Profesor Jiri Moskala, dekan Fakultas Teologi di Andrews University, Amerika Serikat, di mana beliau ya setuju dengan yang namanya vaksin. Tadi Profesor Walter Veith ya tidak setuju dengan vaksin, tapi ini Profesor Jiri Moskala. Kalau kita ingat tahun 2019 pelajaran sekolah sahabat kita dari kitab Esra dan Nehemia, beliau ini penulisnya, Jiri Moskala, dan dialah yang memberikan tulisan terkait penggunaan vaksin dan setuju terhadap vaksin COVID-19. Tapi Bapak Ibu, malam ini saya tidak bicara tentang vaksin, setuju atau tidak. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah kita baca barangkali di flyer atau judul renungan kita pada malam hari ini. Antara Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, Dr. Doug Batchelor, atau Profesor Walter Veith, atau Profesor Jiri Moskala. Barangkali ayat ini kalau kita baca Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah karena Allah mengasihi kita, bahwa Allah selalu di pihak kita, sehingga otomatis yang tidak cocok dengan kita menjadi lawan Allah? Barangkali kita juga mengenal Pastor David Gates. Di YouTube sempat viral videonya yang berjudul Even at the Door, yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kemudian ketika video itu dirilis tanggal 30 Oktober 2018, ada semacam counter dari Pastor Mark Finley. Tentu kita juga mengenal siapa Pastor Mark Finley. Kalau kita melihat buku Belajar Bersama yang kecil warna merah itu, penulisnya adalah Pastor Mark Finley, dan beliau juga terakhir kalau saya tidak salah adalah Wakil Ketua General Conference, ya Pastor Mark Finley. Sementara Pastor David Gates, ini waktu saya masih kuliah tahun 2004 pun beliau ini sudah menulis buku berjudul Pilot Misi, menjadi salah satu buku kesukaan kami ketika kami sedang berkuliah di UNAI pada tahun itu. Apa yang disampaikan oleh Pastor David Gates hanya selang ya 1 bulan kemudian sudah di counter kemudian oleh Pastor Mark Finley tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak bicara tentang vaksin atau bicara country living atau bicara kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak bicara itu. Menjadi pertanyaan dari tokoh atau nama-nama yang sudah kita lihat tadi. Bagaimana situasinya jika 2 orang sama-sama baik, sama-sama benar, sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama punya kedudukan di organisasi Gereja Advent, tetapi sepertinya tidak cocok? Pertanyaannya, Tuhan di pihak siapa? Jikalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Apa yang terjadi belakangan ini sepertinya sudah pernah terjadi sebelumnya dituliskan di dalam Alkitab. Kalau kita baca Kisah 15 ayat 37 sampai 39, dituliskan bahwa Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Sehingga hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam
sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Kalau dalam Alkitab bahasa Toba, di situ dikatakan marbada ma nasida pola sirang. Berantamlah mereka sampai sirang, pisah, cerai. Adi ibas pustaka Sibadia dalam Alkitab bahasa Karo. Perbahen si eturah perubatan ibas ia duana, si erbanca ia sirang. Perselisihan yang tajam membuat mereka berpisah, sirang. Dan Alkitab sepertinya tidak menceritakan rekonsiliasi antara Paulus dan Barnabas. Parbadaan, perselisihan, marbada terjadi ketika ada perbedaan. Ketika Barnabas mau membawa Markus, sementara Paulus tidak sependapat dengan Barnabas. Perbedaan inilah yang membuat marbada. Berbeda membuat marbada. Seringkali dalam acara-acara khususnya di orang Batak, dos nirohado si bain sau. Ketika semua yang berkumpul bisa satu hati, dos roha, itulah yang membuat ulaun bisa terjadi, membuat pekerjaan apa yang direncanakan bisa terjadi. Dos roha. Kalau dalam bahasa Karonya barangkali sada arih. Sada arih. Kata sada arih pada prinsipnya itu adalah kata Alkitabiah. Kenapa Alkitabiah? Karena kalau di dalam bahasa Karo, Alkitab bahasa Karo, Mazmur 133 ayat 1 dikatakan di sana. Andiko ulina ras senangna adikalak si ersenina ersada perari. Sada perari. Satu hati. Rukun. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada dua kata yang saya garis bawahi dan kasih warna merah di sini, yaitu kata diam dan kata rukun. Dalam bahasa Ibraninya, kata diam, yau sab, yang dapat didefinisikan sebagai to dwell, remain, sit, abide. Yang artinya bisa diam, bisa penduduk, bisa tinggal, duduk, menetap. Dan jenis kata ini adalah kata kerja. Jadi walaupun kata dipakai di sana diam, itu bukan kata pasif, tapi kata kerja yang berarti aktif, yang juga dapat diartikan dengan tinggal. Sebagaimana bisa tinggal bersama, duduk bersama, seperti Abraham tinggal di negeri Ur Kasdim. Seperti orang Israel tinggal di tanah Kanaan. Tidak berarti bahwa mereka diam, tidak melakukan apa-apa. Demikianlah kata diam di dalam Mazmur 133 adalah kata kerja. Kemudian kata rukun, yang didefinisikan sebagai union, unitedness, bersama-sama, semuanya, bersama-sama, serentak, semua sekalian, dan bersekutu, bersepakat. Sehingga kalau didefinisikan secara leksikal maupun secara gramatikal, kedua kata ini menunjukkan seruan atau imbauan atau ajakan kepada semua saudara-saudara untuk mengusahakan terciptanya suatu kondisi bersama dalam kesatuan yang rukun. Untuk lebih memahami ayat ini, ya barangkali kita kembali ke dalam tulisan Nyonya White, Membina Keluarga Bahagia, halaman 107. Dikatakan di sana, pada waktu penciptaan, Allah telah mengangkat Hawa sederajat dengan Adam. Sekiranya mereka tetap menurut kepada Allah, sesuai perbuatannya dengan hukum cintanya yang besar itu, sudah tentu mereka akan selamanya rukun terhadap satu dengan yang lain. Tetapi dosa telah mengakibatkan percekcokan. Dan sekarang persatuan dan kerukunan hanya dapat dipelihara oleh penyerahan yang seorang terhadap yang lain.
Tadinya mereka boleh rukun, selaras satu dengan yang lain, selaras dengan Tuhan. Tetapi akibat dosa, terjadilah percekcokan. Dosa telah mengakibatkan percekcokan. Dan sekarang persatuan dan kerukunan hanya dapat dipelihara oleh penyerahan yang seorang terhadap yang lain. Yang menjadi pertanyaan, apa maksudnya penyerahan yang seorang terhadap yang lain? Lebih lanjut, Nyonya White menuliskan, jikalau mereka tetap menurut kepada Allah, selaras dengan hukum kasih-Nya yang besar itu, mereka akan senantiasa selaras satu dengan yang lain. Tetapi dosa telah mendatangkan perselisihan, dan sekarang kerukunan mereka dapat dipertahankan, dan keselarasan mereka dapat dipelihara. Hanya bila mana salah satu dari antara mereka mengalah. Akibat dosa, supaya bisa tetap rukun, supaya kerukunan tetap terpelihara, itu hanya bila salah satu dari antara mereka mengalah. Disinilah letak masalahnya, yaitu mengalah. Sampai kapan seseorang terus mengalah? Lalu bagaimana jika hal itu berkaitan dengan agama? Misalnya tentang ajaran agama, tentang kitab suci, tentang atribut ataupun simbol-simbol keagamaan. Yusuf Kalla pernah katakan, ada dua di Indonesia ini yang tidak bisa berubah. Yang pertama Pancasila dan yang kedua kitab suci, Al-Quran atau kitab suci. Nyonya White dalam buku Kemenangan Akhir, pada pasal yang kedua dengan judul Penganiayaan pada Abad Permulaan, halaman 41 berkata, untuk menjamin perdamaian dan persatuan, mereka siap melakukan kelonggaran yang sesuai dengan kesetiaan kepada Allah. Tetapi mereka merasa bahwa perdamaian sekalipun akan terlalu mahal jika harus dibeli dengan mengorbankan prinsip. Mereka merasa bahwa perdamaian, maksudnya di sini adalah peristiwa ketika penganiayaan kepada umat-umat Tuhan pada zaman mula-mula, gereja mula-mula. Perdamaian terlalu mahal kalau harus dibeli dengan mengorbankan prinsip. Saya masih ingat tahun lalu ketika Dr. Ruben Supit dalam seminarnya di tempat kita, Anna Maria Leukabisi ini, menjelaskan tentang prinsip. Bagaimana urutan dan hierarki antara prinsip, norma, aturan, kebijakan, dan seterusnya. Jikalau persatuan dapat dijamin hanya oleh dikompromikannya kebenaran dan kebajikan, maka biarlah ada perbedaan dan bahkan peperangan. Seorang Amerika yang pakar di bidang kebebasan beragama bernama Mark Juergensmeyer dalam bukunya Teror atas Nama Tuhan, Kebangkitan Global Kekerasan Agama. Mark mengatakan, pada satu sisi agama menampilkan ajaran cinta kasih, perdamaian. Namun pada sisi lain, agama juga merekam jejak-jejak sejarah yang hitam, penuh dengan kekerasan. Perang antar agama yang berdarah-darah. Selanjutnya, Hans Kung, seorang Jerman, teolog dari Jerman, mengatakan, tidak ada perdamaian di antara bangsa-bangsa tanpa perdamaian di antara agama-agama. Artinya, kalau mau ada perdamaian di sebuah bangsa atau bangsa-bangsa, maka harus ada perdamaian agama. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab memelihara kerukunan umat beragama? Umat beragama sendiri atau pemerintah? Secara teoritik, negara atau pemerintah sejatinya memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memelihara kerukunan atau ketentraman masyarakat. Namun tidak cukup hanya pemerintah, tidak cukup hanya negara. Masyarakat juga berkepentingan dalam hal kerukunan ini. Istilah kerukunan pada awalnya diperkenalkan oleh Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan dalam pidato pembukaan musyawarah antar agama
pada tanggal 30 November 1967. Dalam pidato tersebut, Kiai Haji Muhammad Dahlan mengatakan, adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi dua program kabinet Ampera. Tahun 67 ini ya ini hanya 1 tahun semenjak Super Semar ya, ketika peralihan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, di mana terjadi konflik. Ya, barangkali kita tahu bagaimana peristiwa 30 SPKI dan sebagainya yang mengawali sehingga terjadinya Super Semar itu. Dan pada saat itu stabilitas politik dan ekonomi sepertinya kurang stabil. Oleh karena itu Menteri Agama pada waktu menyampaikan bahwa kerukunan antara golongan beragama merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi dua program kabinet Ampera. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesudah pidato itu, istilah kerukunan mulai populer dan masuk dalam berbagai peraturan perundangan, keputusan-keputusan pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam sidang raya ke-14 PGI tahun 2004 di Bogor, memberikan penekanan yang amat penting dalam upaya mengembangkan hubungan dan kerjasama di masa depan. Kenapa saya angkat keputusan atau hasil dari sidang raya PGI, Bapak Ibu? Karena ketika saya membaca ini, tidak ada hasil sidang raya PGI ini yang sepertinya bertentangan dengan doktrin Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kita baca isi hasil sidang raya PGI itu. Yang pertama, sebagai bagian masyarakat Indonesia, kita harus mensyukuri kemajemukan agama-agama di Indonesia. Di dalam terang iman kita memahami bahwa kemajemukan di Indonesia adalah karunia Tuhan. Saya yakin kita pun sebagai gereja Advent meyakini bahwa kemajemukan di Indonesia, banyak suku, banyak bahasa, suku bangsa dan lain sebagainya, itu semua adalah karunia Tuhan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, dalam usaha gereja mewujudkan tugas panggilannya, tritugas panggilan gereja, koinonia, diakonia, dan marturia, semuanya itu untuk memberi kesaksian di tengah-tengah masyarakat yang majemuk itu. Maka gereja hendaklah membina hubungan dan kerjasama dengan semua golongan, termasuk dengan umat beragama. Yang ketiga, gereja-gereja dalam membina warganya hendaklah menjadikan kemajemukan sebagai salah satu acuan utama agar gereja-gereja turut melakukan pembinaan, membangun umat yang rukun, menjunjung hak asasi manusia, dan menghargai perbedaan. Saya pikir ini pun tidak bertentangan dengan doktrin gereja Advent ketika gereja diminta untuk melakukan pembinaan, membangun umat yang rukun. Ketika gereja diminta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, dokumen sidang raya itu pada poin yang keempat mengatakan, akhir-akhir ini dengan prihatin, kita mencatat maraknya fundamentalisme dan sektarianisme hampir di semua agama. Fenomena ini ditengarai sebagai reaksi ekstrim dan irasional terhadap globalisasi yang dirasakan mengancam identitas keagamaan. Maraknya fundamentalisme dan sektarianisme. Kalau sekarang di tahun 2020 dan beberapa tahun ke belakang, mungkin radikalisme. Ini semua seperti marak di tengah-tengah agama, di balik kedok agama. Dalam hubungan ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan percakapan dan kerjasama antar umat beragama dan golongan berkepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi bersama seperti masalah kemiskinan, keadilan, perdamaian, sekularisme, dan hak-hak manusia, dan sebagainya. Ini data dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, bahwa di Sumatera Utara saat ini ada tercatat 142 lembaga keagamaan Kristen atau sinode gereja. 142. 47 di antara 142 ini adalah sinode atau organisasi gereja yang berkantor pusat di Sumatera Utara. Contohnya HKBP, berkantor pusat di Tarutung, GBKP di Kabanjahe Karo, kemudian GKPS di Siantar di Simalungun, dan lain sebagainya, ada 47. Bagaimana dengan gereja Advent? Gereja Advent termasuk di dalam 142 ini, tetapi dikategorikan sebagai gereja cabang. Kenapa? Karena kantor pusatnya ada di Jakarta. Bapak Ibu, kita bayangkan ada 142 denominasi gereja dengan anggaran dasar dan peraturan tersendiri dan juga dogma tersendiri yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Situasi kemajemukan ini perlu dimaknai, Bapak Ibu. Lain lagi dengan organisasi masyarakat. Ada yang namanya BKAG, Badan Kerjasama Antar Gereja. Sama-sama BKAG. Ada BKAG satunya lagi, Bina Kerjasama Antar Gereja. Belum lagi yang disebut dengan PGI, PGLII, dan lain sebagainya. Ada 33.000 tokoh agama. Ada 1.557 penyuluh agama Kristen, baik yang PNS dan non-PNS. Dan ada 59.000 rohaniawan. Dalam konteks Sumatera Utara, di antara kasus-kasus keagamaan yang pernah terjadi, terutama terkait kasus rumah ibadat Kristen, meskipun sudah diatasi, berdasarkan data pada kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, kasus terkait rumah ibadat antara lain. Yang pertama, gereja GBI Philadelphia Martubung pada awal Januari tahun 2019. Kemudian HKBP Binjai pada tahun 2005. Sudah dimediasi pihak gubernur dan sudah disediakan lahan untuk pembangunan relokasi. Kebetulan kami sudah meninjau langsung ke dua tempat ini, baik di GBI Philadelphia maupun di HKBP Binjai, Bapak Ibu. Sebagaimana penolakan dari agama yang lain terhadap rumah ibadah dari gereja baik GBI maupun HKBP. Dan masalah-masalah internal gereja lainnya yang sampai melibatkan pemerintah. Kerukunan umat beragama, ada yang namanya kerukunan antar, kemudian inter umat beragama, intern umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Terkait dengan hal ini, ya tidak sedikit peristiwa di mana gereja, organisasi gereja atau organisasi keagamaan lainnya yang sepertinya berselisih atau berbeda paham dengan pemerintah. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia menjadi satu-satunya pilihan. Tidak ada pilihan lain, kecuali harus terus mengusahakannya dan mengembangkannya. Kita tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyadari dan mengatakan bahwa tidak ada akibat yang lebih merugikan dan mengerikan bagi seluruh kehidupan bangsa daripada bila terjadi ketidakrukunan di antara umat beragama di Indonesia. Barangkali kita masih mengingat bagaimana konflik agama di Ambon pada tahun 1999. Luar biasa kerugian dan korban yang timbul akibat konflik agama tersebut. Oleh karena kerukunan antar umat beragama adalah satu-satunya pilihan, maka gereja-gereja dengan segala daya, tetapi juga dengan menyadari keterbatasannya, telah sedang dan akan terus bertekad untuk melakukan apa yang bisa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama di negara kita tercinta ini. Kerukunan itu keluar dari hati yang tulus dan murni. Oleh karena ia didorong dari suatu keyakinan iman yang dalam sebagai perwujudan dari ajaran agama yang diyakini.
Oleh sebab itu, kerukunan bukanlah sekedar soal politis atau masalah teknis. Kerukunan juga tidak kurang adalah masalah teologis, masalah keyakinan iman. Bertolak dari situ, maka saudara-saudara kita yang lain, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda kepercayaan, bukanlah sebagai saingan atau ancaman, apalagi musuh, melainkan sesama saudara ciptaan Tuhan, yang oleh Tuhan sendiri ditempatkan untuk hidup bersama dan bekerja sama bagi kebaikan bersama dan untuk dikasihi. Data tahun 2020, jumlah penduduk dan rumah ibadah di Sumatera Utara, Islam ada 9.700.000, rumah ibadahnya sekitar 15.000, dan Kristen 4.078.000 dengan rumah ibadah sekitar 11.000, Katolik 649.000, rumah ibadahnya 2.000, dan seterusnya Bapak Ibu. Bila mana kita bandingkan bagaimana kemajemukan yang ada antara umat-umat beragama di Sumatera Utara, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya. Tentu ini membutuhkan kerukunan untuk bisa tetap saling menjaga antar umat beragama. Sumatera Utara menjadi lebih multikultural, multireligius, banyak budaya dan agamanya dengan berkembangnya agama-agama. Provinsi Sumatera Utara telah sedang dan akan terus aktif membangun daerahnya. Terlebih sebagai provinsi yang sangat potensial secara ekonomi di Pulau Sumatera. Karenanya ketentraman dan kerukunan menjadi prasyarat utama terwujudnya pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu secara nasional di negara kita Indonesia, kerukunan antar umat beragama itu harus diusahakan, dipelihara, dan diperkembangkan di dalam konteks konsensus nasional kita. Konsensus atau kesepakatan nasional kita. Saat ini ada peraturan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, tentang peran kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama dan tentang pendirian rumah ibadah. Itu berarti kerukunan yang diusahakan adalah kerukunan yang tidak mengurangi atau membatasi, melainkan malah justru memperkembangkan kebebasan beragama di tanah air kita. Sesungguhnya konsensus atau kesepakatan atau peraturan yang dibuat di negara kita ini bertujuan untuk memperkembangkan kebebasan beragama di tanah air kita. Artinya harus dalam keseimbangan yang dinamis, di mana kebebasan tidak merusak kerukunan dan sebaliknya, kerukunan tidak mematikan kebebasan. Tadi pagi saya berkomunikasi dengan Direktur Departemen Kebebasan Beragama Uni Indonesia Kawasan Barat, Bapak Pendeta David Panjaitan, dan beliau memberikan dokumen terkait dengan kebebasan beragama. Lalu saya kutip dari dokumen yang diberikan, bagaimana pandangan gereja Masih Advent Hari ke-7 tentang gereja lain, dinyatakan dalam Komite Administrasi General Conference pada tanggal 15 April 1997. Hal ini merupakan dokumen penting. Dimulai dengan pengakuan dari sejumlah orang Kristen di setiap gereja, termasuk gereja Katolik, serta peraturan mereka. Kami GMAHK menempatkan diri kami sebagai orang yang terbuka. Kami menolak kefanatikan terhadap suatu hal, termasuk ras, kebangsaan, serta agama. Gereja Advent Hari ke-7 mencari pendekatan positif kepada keyakinan-keyakinan yang lain. Ini yang agak serius kita Bapak Ibu. Namun tentu saja kami percaya kepada nubuatan-nubuatan, serta kami percaya bahwa satu hari kelak
penganut agama Kristen mayoritas sebagai pemain-pemain kunci akan menempatkan diri mereka sendiri dengan kekuatan melawan Tuhan serta hari Sabat. Tentu apa yang dinyatakan melalui Komite Administratif General Conference ini memiliki dasar apakah dari Alkitab ataupun tulisan Roh Nubuat. Dalam buku Kemenangan Akhir yang ditulis oleh Ellen G. White pada pasal 39 yang berjudul Waktu Kesesakan yang Besar, halaman 543. Pada waktu perintah dikeluarkan, barangkali ini dapat dipahami sebagai Sunday Law, oleh berbagai penguasa dunia Kristen untuk melawan orang-orang pemelihara perintah-perintah Allah. Hal itu akan menghilangkan perlindungan pemerintah dan menyerahkan mereka kepada orang-orang yang menginginkan kehancuran mereka. Umat Allah akan melarikan diri dari kota-kota dan desa-desa dan bergabung bersama dalam kelompok-kelompok dan tinggal di tempat-tempat yang paling terasing dan sunyi. Selanjutnya, masih di buku yang sama, Ellen White menuliskan, orang-orang yang dikasihi Allah akan melewati hari-hari yang melelahkan dan membosankan. Dirantai, dikurung di belakang terali besi, dihukum mati, sebagian mati kelaparan di dalam penjara-penjara bawah tanah yang gelap dan yang sangat menjijikkan. Tak ada telinga manusia yang akan mendengarkan erangan dan rintihan mereka. Tak ada tangan manusia yang bersedia menolong mereka. Akankah Tuhan melupakan umatnya dalam masa pencobaan ini? Pertanyaan ini di dalam buku itu juga dijawab dengan pertanyaan. Akankah Tuhan melupakan umatnya dalam masa pencobaan ini? Pertanyaan itu dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan melupakan Nuh ketika Nuh di dalam bahtera? Apakah Tuhan melupakan Daniel ketika Daniel di dalam lubang singa? Apakah Tuhan melupakan Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka di dalam lubang api? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Yesaya 49 ayat 14-16. Tuhan semesta alam telah berkata, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Kesimpulan, Allah sudah membuat kita berbeda satu dengan yang lain dan itu adalah keindahan. Keanekaragaman adalah ciptaan Tuhan, tetapi perpecahan adalah pekerjaan si jahat. Umat Tuhan harus bisa bersatu di dalam segala perbedaan. Gereja-gereja dengan segala daya dan keterbatasannya telah, sedang, dan akan terus bertekad untuk melakukan apa yang bisa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengembangkan kerukunan. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Akankah Tuhan melupakan umatnya dalam masa pencobaan ini? Yesaya 49 ayat 14-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Inilah yang menjadi renungan dari firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kira pelajaran ini cukup menarik. Seperti biasanya,
kebiasaan kita adakan sesi diskusi. Mungkin di antara kita ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan sesuatu. Boleh kita buka ruang diskusi mungkin antara 10 menit. Baik, mungkin tidak ada lagi. Kita kasih kesempatan sekali lagi. Baik, boleh bertanya sedikit? Oke, silakan. Terima kasih buat Pendeta Paul Sarjif Purba. Pelajaran cukup baik. Memang kita sebenarnya harus menunjukkan kesantunan atau ya teladan dan mencari segi positif dalam hidup. Sekira-kira seperti itu yang bisa saya tanggap. Nah, memang saya juga bingung juga ini. Saya panggil pendeta aja ya, Pendeta Purba. Karena kita mengaku orang beragama, mungkin di antara umat Kristen kita menganggap diri kita pasti lebih menguasai sabda Tuhan, lebih welas asih. Kalau seperti orang Buddha bilang, seharusnya demikian. Tetapi ketika ada sedikit perselisihan ataupun mungkin cara pandang yang berbeda, ini sering kita jadi diserang gitu loh. Artinya dianggap kita berpihak tidak sejalan, tidak selaras, sehingga kita dianggap jadi bersebelahan itu menjadi lawan gitu. Seharusnya kan bukan seperti itu gitu menurut pandangan saya, tetapi sering hal ini kita alami gitu. Walaupun dalam kehidupan saya berusaha agar saya tidak menganggap itu hal buruk atau hal negatif. Karena saya juga mengalami hal itu ya seperti kita mungkin dianggap bukan bagiannya atau bukan kelompoknya. Karena cara pandang kita mungkin sedikit berbeda atau mungkin dianggap sedikit ekstrim. Namun sebenarnya melalui pelajaran ini itu tidak perlu terjadi. Tetapi mengapa terjadi? Nah ini yang sering. Sehingga tidak jarang juga gereja kita sampai pecah. Apalagi ada sekolahnya. Waduh. Ini yang saya perhatikan, di mana ada sekolah selalu ada sering keributan pendeta. Nah, kira-kira Bapak kan sudah di Bimas nih. Kira-kira solusi apa kira-kira yang terbaik? Mungkin cara pandang Bapak yang sudah sering di pemerintahan maupun di masyarakat ataupun di dalam dunia teologi, supaya hal ini bisa diminimalis lah, agar bagaimana kita yang berseberangan di dalam hal pendapat, di dalam cara pandang, apalagi mungkin cara kita berpikir. Karena yang pasti kita semua mau ke surga. Nggak ada, aku rasa kita yang nggak ada di cum ini yang tidak ke surga. Tetapi sering kita bahkan, ya mohon maaf, ada dibilang sebagian kelompok sebagian kelompok yang tidak mendukung khotbah gitu kan. Karena kan saya kadang berpikir loh, lu kan berbicara kepada orang jahat, orang yang nggak kenal Tuhan. Sementara saya kan orang yang kenal Tuhan gitu. Sama kitabnya, sama gerejanya, sama juga. Satu kelompok di jemaat yang sama. Sementara kita dianggap sudah berseberangan, sudah kita dianggap tidak menjadi bagian dari kelompok atau cara pandang itu. Kira-kira mudah-mudahan pendeta dapat apa yang isi pikiran guys, sebenarnya apa kira-kira solusi yang terbaik untuk membuat perbedaan itu tidak menjadi suatu ya pertikaian lah seperti yang terjadi di zaman para rasul maupun yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin kira-kira demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, mungkin sudah dapat pertanyaannya ya Pak Purba. Boleh langsung dijawab, maaf. Ya. Terima kasih Bapak Nababan ya.
Mohon izin, di sini ada senior kami, Bapak Pendeta Serang ya, Pendeta di Sembiring. Nah, mungkin nanti beliau-beliau senior kami boleh menambahkan. Biarlah saya duluan junior supaya nanti yang senior yang menyempurnakan dan melengkapi begitu. Pengalaman kami, Bapak Nababan, 10 tahun kami bertugas di Bimas Kristen Sumatera Utara sampai saat ini, memasuki tahun ke-11 kami. Kebetulan juga sering berurusan dengan gereja. Ya, ketika terjadi, ya kalau kami menyebutnya dinamika di dalam gereja, kurang etis rasanya kalau kami menyebutnya perbedaan, apalagi perselisihan di dalam gereja. Jadi kata dinamika mungkin lebih bisa mewakili dengan santun terhadap apa yang terjadi dalam masalah gereja, khususnya di Sumatera Utara. Nah, menghadapi dinamika yang terjadi itu, pengalaman kami pada umumnya adalah kembali kepada apa yang menjadi konsensus atau kesepakatan dari gereja itu sendiri. Itu bisa berbentuk seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disepakati bersama oleh gereja itu. Nah, ketika terjadi perbedaan dalam pendapat yang berseberangan antara para pihak yang ada di dalam gereja, maka anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dituliskan di situ, itulah yang menjadi acuannya. Tetapi bila mana itu pun masih sepertinya ya masih belum bisa mempersatukan mereka, pengalaman kami memang tidak gampang untuk bisa seperti itu. Kenapa? Karena ada gereja yang anggaran dasar, anggaran rumah tangganya itu dibuat tahun 70-an atau 80-an, yang mungkin tidak sesuai lagi dengan situasi atau perkembangan zaman pada saat ini, sehingga mungkin perlu direvisi pada anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya. Kalau itu terkait dengan manajemen gereja, tetapi kalau terkait dengan ajaran atau dogma gereja, ya kami di pemerintahan atau di Bimas Kristen khususnya tidak terlalu campur atau masuk ke dalam dogma atau ajaran daripada gereja. Tetapi kembali lagi kepada yang tadi, bagaimana bisa menyepakati bersama terhadap perbedaan baik dari segi administrasi maupun dari ajaran gereja. Pada umumnya itu dikembalikan kepada gereja-gereja yang ada. Barangkali itu sedikit yang bisa kami tanggapi ya kepada Bapak Nababan. Mohon maaf kalau belum bisa memuaskan. Mungkin bisa dibantu oleh senior-senior kami, Bapak Pendeta Sembiring atau Bapak Pendeta Serang yang ada di Sumini. Terima kasih Pak Hasibuan. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Purba. Mungkin ada pendeta kita di sini yang boleh menambahkan sebelum kita tutup. Bapak Pendeta Serang barangkali. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin pertama-tama kami minta maaf dulu ya, karena begitu kami lihat Pendeta Paul ini, kami begitu excited karena beliau sudah lama kami cari-cari. Jadi maafkan kami Pendeta Pak Paul karena penyambutan kami, penyapaan kami seperti kita berteman. Ternyata Bapak sudah jadi orang penting di Sumatera ya, di pemerintahan lagi. Jadi mohon maaf Pak, kalau penyambutan kami seperti masih sama-sama kita di Bandung. Ya, ternyata Bapak sudah orang penting dan seringkali saya ke Sumatera, kalau saya tahu saya samperin Bapak, tapi saya nggak tahu kalau Bapak orang penting. Baru malam ini saya tahu bahwa Bapak adalah orang penting. Jadi maafkan kami Pak ya, jika penyapaan kami seperti kita tidak ada jarak. Baik, untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Nababan, begitulah Pak, hidup ini. Ya. Karena kita merasa dekat. Yang saya mau katakan bahwa jangan alergi dengan perbedaan pendapat. Tidak boleh kita alergi dengan perbedaan. Karena Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, tidak ada yang sama. Semua kita punya perbedaan. Jadi mungkin untuk menanggapi pertanyaan Bapak adalah bahwa mari ikuti ajaran Alkitab. Bicara empat mata Pak, jika memang ada sesuatu hal yang harus dibicarakan. Ya. Mari kita lakukan dengan prinsip Alkitab. Karena prinsip Alkitab ini di atas segala-galanya. Ya. Bahkan ketika diarahkan kita untuk tunduk kepada Allah atau tunduk kepada pemerintah, kita harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada pada pemerintah. Ya, jadi Pak Nababan,
bagi saya secara pribadi bahwa memang apa yang dikatakan oleh Pak Paul tadi, bahwa kita memang harus kembali kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Tetapi di atasnya semuanya itu Pak, ada yang namanya musyawarah untuk mufakat. Mari kita bicara, duduk, kita bicara bersama-sama. Dan jangan pernah memulai sesuatu dengan mengambil kesimpulan sendiri, bahwa saya benar, orang lain salah. Kalau itu kita lakukan, sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu, Pak. Tapi mari kita duduk bersama-sama, bahwa kita ini adalah umat-umat Tuhan, sama semua kita dalam pemandangan Tuhan, maka kita pasti akan menemukan jalan keluar. Mungkin itu saja Pak Hasibuan yang bisa saya sampaikan. Selamat malam. Baik, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Bagaimana Pak Nababan atas jawaban dari beliau-beliau ini? Atau mungkin Pak Pendeta Sembiring ada menambahkan sedikit lagi? Sebenarnya sudah clear ya dari jawaban yang sudah disampaikan hamba-hamba Tuhan Pak Paul Purba dan juga Pak Serang. Ya, tapi karena diberi kesempatan bagi saya sedikit sampaikan juga. Memang yang paling penting untuk meminimalisir ya dinamika yang tidak nyaman. Ya itu tadi harusnya ada memang ADRT. Jadi kita mengacu ke sana. Jadi biasanya kalau ada perselisihan yang sangat tajam, mungkin manajemen ADRT-nya tadi mungkin belum rapi, kira-kira mungkin begitu, nggak jelas. Lalu sedikit saya mau tambahkan, untuk mengatasi itu, karena kita akan tetap menghadapi hal-hal seperti itu ke depannya dalam kehidupan ini, dinamika hidup ini sendiri, yang dibutuhkan adalah satu kedewasaan iman kita sendiri. Bagaimana kita bisa bukan mengexcuse sesuatu yang salah, tetapi bisa kita memakluminya dengan kepala dingin, ya memberikan solusi. Ya musyawarah seperti tadi disampaikan. Lalu satu lagi, ada satu ide dalam Alkitab saya temukan demikian. Rasul Paulus pernah katakan begini, apakah dengan menyatakan kebenaran agung menjadi musuhmu? Jadi kalau kita ke dalam dinamika tadi, apakah karena kita berbeda kita jadi bermusuhan? Jadi jangan sampai ada roh pertentangan atau permusuhan walaupun kita berbeda, kira-kira seperti itu. Jadi itu satu tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Bagaimana Pak Nababan? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin perbaktian kita pada malam ini sampai di sini saja. Mungkin Bapak Paul ada semacam closing statement-nya. Kita persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa keragaman itu adalah keindahan dan perbedaan itu juga adalah karunia daripada Tuhan. Bukan perbedaan itu yang kita sesalkan, tapi bagaimana kalau kita tidak bisa mengatasi perbedaan itu bersama-sama. Alangkah sungguh indah, dan indahnya kalau saudara bisa diam bersama dengan rukun. Itulah yang menjadi harapan dan doa kita bersama. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan mengakhiri statement pada malam hari ini. Terima kasih Pak Hasibuan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Purba yang telah menyampaikan pemaparan kita pada malam ini. Karena malam ini adalah malam permintaan doa, seperti biasa kita akan doa syafaat. Pada saat ini, kesempatan ini boleh kita minta kepada Pendeta Serang untuk berdoa, Pak Pendeta. Bisa ya Pak Pendeta? Pak Pendeta Serang masih ada sama kita? Ya, ya. Oke, boleh nanti berdoa ya Pak Pendeta. Baik, nanti yang perlu didoakan Pak Pendeta, pekabaran yang barusan kita dengarkan, begitu juga pembicara kita, Bapak Paul Purba,
dan kita juga yang hadir pada malam ini, serta ada beberapa anggota jemaat kami, Pak Pendeta, yang pada saat ini terpapar virus corona. Ada mungkin yang isolasi mandiri di rumah, dan ada yang melakukan isolasi terpusat, yaitu di Hotel Sochi Medan. Ada beberapa orang, Pak Pendeta, tolong didoakan supaya diberi kekuatan, dan tentunya tolong didoakan kita semua, dimanapun berada, supaya kita diberkati Tuhan dan dilindungi, tentunya supaya kita dihindarkan dari virus yang sedang melanda pada saat ini, Pak Pendeta. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan, ada yang mau menambahkan pokok doa pada malam ini? Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin sudah dapat ya Pak Pendeta. Langsung saja Pak Pendeta, kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini, karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menambah wawasan kami, bagaimana kami hidup bernegara, bagaimana kami hidup bertoleransi, dan teristimewa bagaimana kami hidup damai di dalam jemaat kami. Tuhan, biarlah dengan tuntunan Roh Kudus, maka nasihat Tuhan pada malam hari ini boleh dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami, kehidupan berjemaah kami, kehidupan bertetangga kami, dan kehidupan bernegara kami. Tuhan, pada malam hari ini kami secara khusus berdoa untuk hamba Tuhan, Bapak Paul Purba, yang Tuhan utus untuk berbicara untuk kami. Kami percaya bahwa Tuhan telah menggunakan hamba Tuhan ini, sebagaimana Yusuf di Mesir, maka Tuhan menggunakan hamba Tuhan ini di daerah Sumatera kawasan utara untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam menolong gereja-gereja Tuhan yang ada di Sumatera Utara. Biarlah ya Tuhan, kami berdoa kepadamu pada malam hari ini. Diberkatilah hamba Tuhan ini dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan di Kementerian Agama. Tuhan berkati selalu dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari sorga, perlindungan dari sorga, kesabaran dari sorga, kemurahan rezeki dari sorga, sehingga hamba Tuhan ini boleh dapat bekerja dan orang boleh melihat bahwa ada Yesus dalam pelayanannya. Tuhan berkati istri dan Tuhan berkati ketiga anak mereka ya Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang terpapar oleh karena COVID-19, baik yang diisolasi mandiri ataupun isolasi terpusat. Tuhan, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami sangat meyakini bahwa Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Untuk itu ya Tuhan, berikan kekuatan untuk mereka. Sukacita, imun yang kuat, sehingga mereka boleh kembali pulih kesehatannya. Berkumpul kembali bersama dengan keluarga, berkumpul di gereja, dan dipermuliakanlah akan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masing-masing kami yang ada di Zoom ini maupun yang tidak dapat hadir di Zoom ini. Tuhan, kepadamu-lah kami pasrahkan hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Seraya kami memohon berkat-Mu berupa kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, perlindungan, kemurahan rezeki menjadi bagian kami. Dijauhkan kiranya kami dari segala sakit penyakit, terutama COVID ini ya Tuhan. Sehingga di dalam hidup ini,
Kami selalu bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk masing-masing kami, anggota-anggota jemaat kami, yang pada malam hari ini ya Tuhan. Diberkatilah kiranya kehidupan kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu, perlindungan-Mu menjadi bagian kami. Khususnya malam ini. Bila mana kami akan beristirahat, maka malaikat-Mu boleh menjaga kami. Sisa hidup kami pada setengah minggu ini sebelum hari Sabat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Ampuni kami dari segala dosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk menutup acara perbaktian kita pada malam ini, kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 395. Mungkin kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 4 saja. Nanti langsung ditutup oleh Bapak Paul Purba sebagai doa tutup setelah lagu tutup. 395 ayat 1, 2, dan 4.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dan sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan atas renungan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami, dari awal hingga berakhirnya pada saat ini. Biarlah damai yang ajaib turun dari Bapa di sorga, memenuhi jiwa kami. Inilah doa kami Bapa, kami sampaikan dengan harapan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai di sini perbaktian kita pada malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Purba. Dan begitu juga kepada kita semua yang hadir pada malam ini, terkhusus tamu-tamu kami yang telah bersedia bergabung pada malam ini, mungkin dari berbagai daerah. Mungkin ada pengumuman dari Pak Pendeta Desembiring atau kata dua patah untuk pembicara kita dan tamu-tamu kita. Silakan Pak Pendeta. Oke, baiklah. Saya juga atas nama Gembala Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak P. Purba yang sudah bersedia memberikan waktunya dan materi firman Tuhan yang boleh menguatkan, memberkati kami semua yang boleh hadir, seluruh partisipan. Atas nama partisipan, sekali lagi, Tuhan memberkati Pak Purba atas materinya, Tuhan memberkati kesehatan dalam pekerjaan rumah tangga, dan Tuhan memberkati dalam segala hal yang baik, yang seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Pendeta Serang juga sudah bergabung, Tuhan memberkati, dan semua tamu-tamu kami yang sudah bergabung, terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, setia, sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Jemaat Anak Maria Lekvesi. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Tuhan berkati kita. Baik,